kami naikkan di hadapan Engkau, bahwa kami lebih baik berdiam di dalam rumah-Mu itu daripada kami berdiam di tempat yang Tuhan tidak kehendaki. Ini satu komitmen kami di hadapan Engkau ya Tuhan. Biarlah kami selalu memiliki kerinduan untuk tetap berdiam mendengarkan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami seluruh jemaat-Mu datang untuk mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Kami menyadari kami adalah manusia yang tak pernah luput dari dosa dan kesalahan kami. Maka dengan hal itu kami mohon Roh Kudus-Mu menyucikan setiap kami, menguduskan kami, sehingga kami dapat layak di dalam membaca, merenungkan, dan di dalam menerima kebenaran firman. Berkati setiap jemaat-Mu yang mohon Roh Kudus-Mu membuka hati, pikiran kami semuanya, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dengan benar. Berkati juga Tuhan untuk hamba-Mu yang terbatas di dalam menyampaikan firman ini. Mohon hikmat yang berasal dari Tuhan, sehingga hamba-Mu dapat menyampaikan firman ini sesuai seturut dengan kehendak-Nya. Kami serahkan untuk waktu pemberitaan firman ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah kuasa Tuhan, kehendak Tuhan yang jadi, janganlah kehendak kami. Inilah doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Selamat pagi Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Baik. Puji Tuhan kalau baik ya. Kita bersyukur pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kita selalu nyata, sehingga kita bisa ada, bisa hadir bersama-sama beribadah di tempat ini. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita di dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya ke-9 hingga ayatnya yang ke-10. Sekali lagi saya mengajak kita membuka Alkitab kita di dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya ke-9 hingga ayatnya yang ke-10. Jika sudah ditemukan Bapak Ibu, mari kita baca firman Tuhan ini secara bersama-sama dengan pelan-pelan, tak usah berlomba-lomba, sehingga kita dapat mengerti, memahami makna firman Tuhan ini. Sekali lagi saya mengajak kita membuka Alkitab kita di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 hingga ayat yang 10. Mari kita baca secara bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Kamu dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Sekali lagi saya bacakan untuk kita semuanya Bapak Ibu. Tapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikian jauh pembacaan kita hari ini, yang dikatakan adalah berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, terlebih yang melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan setiap hari. Bapak Ibu, saudara-saudariku, hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, yaitu gereja yang hidup.
Kita berbicara tentang gereja yang hidup. Kalau kita melihat realita saat ini Bapak Ibu, kalau kita melihat TV atau berita, ada banyak hal yang membuat gereja tidak bisa bertumbuh, tidak bisa berkembang. Gereja sejak zaman mula-mula di dalam Perjanjian Baru, gereja diperhadapkan berbagai macam tantangan. Hingga sampai saat ini juga gereja diperhadapkan dengan tantangan yang ada. Dengan tantangan ada dua hal, yaitu tantangan eksternal dan tantangan internal. Artinya ada masalah yang dihadapi gereja, yaitu ada masalah di luar gereja, dan ada juga masalah yang timbul dari dalam gereja itu sendiri. Nah, tentu masalah yang dihadapi atau masalah eksternal itu adalah salah satu, kalau kita melihat Bapak Ibu, adalah masalah tentang penutupan tempat ibadah. Ada juga pembubaran ibadah yang sedang berlangsung. Ada juga karena dipersulit di dalam mendirikan gereja yang secara fisik. Nah, masalah internal sering timbul ini juga menghambat gereja untuk bertumbuh, untuk berkembang, untuk menjadi sebuah gereja yang hidup. Yaitu masalah dari diri gereja itu sendiri. Mungkin antara jemaat dengan jemaat, antara pendeta dengan jemaat, antara majelis dengan majelis, dan juga antara seluruh jemaat dengan pemimpinnya yang ada di dalam. Inilah masalah internal gereja yang membuat gereja tidak bisa bertumbuh, tidak bisa berkembang. Dan ada satu hal yang di dalam masalah internal ini yang membuat gereja itu tidak hidup, yang membuat gereja itu tidak berkembang, adalah masalah dari diri orang-orang percaya tersebut. Inilah masalah yang akan kita bahas di dalam pembacaan kita hari ini. Jadi masalah yang paling fatal di dalam internal atau di dalam gereja itu sendiri adalah di dalam pembacaan kita hari ini kita melihat ada dua masalah yang tidak bisa disadari oleh gereja itu sendiri. Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku, sebelum kita membahas tentang hal ini atau faktor yang membuat gereja tidak bisa hidup, tidak bisa bertumbuh di dalam pembacaan kita hari ini, perlu juga kita memahami apa itu arti gereja. Ya, apa itu arti gereja? Seringkali orang percaya memahami gereja itu adalah fokusnya pada bangunan, fokusnya pada gedung, fokusnya pada fisik yang dilihat secara kasat mata yang mungkin beruntung seperti ini Bapak Ibu, kita berada di dalam itu. Nah, inilah kesalahan orang-orang yang memahami tentang arti gereja. Nah, memang mungkin dan memang benar bahwa gereja itu bisa termasuk juga gedung atau fisik. Tapi apa arti gereja secara alkitabiah atau apa arti gereja menurut Alkitab? Memang benar kalau kita melihat Bapak Ibu, kalau kita melihat membuka kamus besar bahasa Indonesia, bahwa gereja itu adalah gereja yang secara gedung atau gereja yang secara fisik. Itu yang diartikan di dalam kamus besar bahasa Indonesia, tempat atau wadah di mana orang Kristen beribadah atau tempat orang Kristen berdoa, menaikkan pujian di hadapan Tuhan. Itu menurut kamus besar bahasa Indonesia, itu arti gereja. Tetapi menurut Alkitab berbeda. Menurut Alkitab dikatakan bahwa gereja itu adalah, kalau dalam bahasa Yunaninya adalah eklesia. Artinya bahwa orang-orang yang dipanggil keluar dari perbudakan dosa menuju kepada terang yang ajaib. Seperti yang telah kita baca di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9 tadi. Artinya bahwa gereja adalah orang-orang yang dipanggil dari perbudakan dosa
menuju kepada Allah. Artinya bahwa orang yang telah mendengarkan Injil, yang telah percaya kepada Yesus, itulah gereja. Itulah gereja. Nah, bisa juga diartikan bahwa gereja adalah kumpulan orang-orang yang dipanggil keluar dari dosa, dari kehidupan yang gelap menuju kepada terang yang ajaib, menjadi milik Allah atau menjadi milik Kristus. Jadi gereja adalah, kalau kita melihat, orang-orang atau mereka yang telah ditebus atau dibayar lunas dengan darah Kristus. Kalau kita melihat di dalam 1 Korintus pasal 6 ayatnya yang ke-20, gereja itu adalah orang-orang yang telah ditebus, yang telah dipanggil oleh Kristus dengan darahnya yang kudus. Itu arti gereja yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Gereja yang dimaksud di sini adalah bukan gereja yang dikerjakan oleh tangan manusia, tetapi gereja yang dimaksud di sini adalah gereja yang dikerjakan oleh tangan Allah sendiri. Itulah gereja. Nah, jadi gereja yang sesungguhnya adalah saya dan saudara-saudari, Bapak Ibu semuanya. Itulah gereja. Gereja adalah orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Jadi inilah arti gereja. Gereja bukan fokus pada gedung yang kita lihat, tapi gereja adalah saya, saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian, adalah gereja yang sesungguhnya. Kalau kita melihat Bapak Ibu di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayatnya ke-16 sampai 17, Efesus pasal 1 ayatnya ke-22 hingga ayatnya yang ke-23, bahwa kita ini adalah baiknya Allah, tempat Allah berdiam. Kita ini adalah tempat Allah berdiam. Kita ini adalah baiknya Allah, baiknya yang dikuduskan oleh Allah. Jadi Bapak Ibu, gereja yang sesungguhnya adalah kita orang-orang percaya. Nah, itu arti gereja. Jadi gereja bukan hanya fokus pada gedung atau bangunan yang kita lihat. Gereja yang sesungguhnya adalah saya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang telah percaya menerima Yesus Kristus di dalam kehidupan kita lepas pribadi. Di luar itu bukan gereja. Yang belum percaya bukan gereja. Jadi gereja adalah saya dan Bapak Ibu. Ini yang harus kita pahami, sehingga kita mengerti apa nanti masalah yang terjadi di dalam internal gereja, sehingga tidak bisa bertumbuh, sehingga tidak bisa hidup. Nah, di dalam pembacaan kita hari ini Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayatnya ke-9 hingga ayat 10, ini adalah Petrus sedang menasihati, sedang mengingatkan, sedang memberikan petunjuk kepada orang-orang percaya yang ada di Asia Kecil saat itu, di mana orang-orang percaya saat itu status mereka sedang merantau di Asia Kecil saat itu. Kehidupan orang-orang percaya yang berada di Asia Kecil, mereka menghadapi tantangan dari orang-orang yang tidak mengenal Allah, dari orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Mereka hidup di tengah-tengah orang yang mayoritas tidak percaya kepada Yesus. Mereka menghadapi penderitaan, mereka mengalami banyak tantangan di dalam kehidupan mereka. Nah,
Ketika mereka hidup di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Allah, Petrus menyadari bahwa kemungkinan besar atau peluang bisa orang-orang percaya ini bisa mengikuti gaya hidup, cara hidup orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Maka Petrus menuliskan surat ini kepada orang-orang percaya untuk memberikan pandangan pemahaman yang benar tentang ilahi, tentang Kristus, bagaimana mereka harus hidup menjadi orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Ini tujuan ini yang ditulis oleh Petrus kepada jemaat yang ada di Asia Kecil sana. Supaya jemaat atau orang-orang percaya tidak meniru gaya hidup, sikap hidup, perbuatan hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Allah atau yang tidak sesuai dengan kehendak Kristus. Nah, apa yang diingatkan, apa yang dinasihatkan oleh Petrus kepada orang-orang percaya atau gereja yang ada di Asia Kecil saat ini. Nah, sehingga supaya gereja ini bisa bertumbuh, bisa dikatakan gereja yang hidup, Petrus mengingatkan mereka masalah yang terbesar yang dihadapi gereja. Yang pertama adalah menyadarkan tentang identitas. Pak, perhatikan baik-baik, Pak. Ini yang diingatkan oleh Petrus kepada orang percaya yang ada di Asia Kecil adalah masalah status dan identitas. Perhatikan di dalam ayat yang ke-10 dan ayatnya yang ke-9 bagian A. Ayat 9 bagian A dan ayat 10. Ini adalah masalah identitas. Kata kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Ini adalah di dalam ayat ke-10, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Nasihat Petrus yang pertama kepada gereja yang ada di Asia Kecil adalah menyadarkan tentang identitas, status mereka yang sedang mereka sandang saat ini. Masalah status, Bapak Ibu, seringkali kita melupakan identitas kita. Seringkali kita lupa status kita sebagai orang percaya. Ketika aktivitas begitu padat, ketika kita sibuk dengan pekerjaan kita, ketika kita sedang di dalam pergaulan, ketika kita sedang di dalam suasana yang mungkin diperhadapkan dengan begitu sulit, seringkali orang percaya lupa diri, lupa identitas, lupa status ketika melakukan banyak kegiatan. Ya, ini yang diingatkan oleh Petrus kepada jemaat atau gereja di Asia Kecil. Bahkan Bapak Ibu, kesibukan aktivitas begitu padat bisa membuat seseorang lupa diri, Bapak Ibu. Contohnya, kalau banyak pekerjaan bisa lupa makan, tidak tahu waktunya makan karena terlalu sibuk mengejar target di dalam bekerja. Atau juga karena pemuda-pemudi yang hobinya main game online bisa lupa makan juga karena main game terus. Apalagi mengingat identitas sebagai orang percaya, apalagi mengingat identitas sebagai pengikut Kristus. Seringkali saya melihat Bapak Ibu pemuda yang sedang asing main game online, kebablasan ngomong, bisa kata makian keluar dari mulut karena game online, karena tidak sadar. Ketika banyak kesibukan membuat kita tidak menyadari diri bahwa saya ini adalah orang percaya, status saya adalah orang Kristen, status saya adalah milik Kristus. Sehingga kita bablas, sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Nah, demikian juga
Bapak Ibu yang sibuk dalam pekerjaan, terlalu padat, sibuk dalam usaha yang begitu padat, seringkali juga kita bablasan. Kita tidak mengingat status kita, mungkin juga di dalam pergaulan. Seringkali kita juga lupa bahwa diri kita ini adalah berbeda dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Terkadang kita juga ikut-ikutan di dalam mengikuti gaya hidup orang-orang yang ada di sekitar kita. Terkadang kita juga lupa bahwa kita ini adalah dikatakan umat pilihan Allah, bangsa yang kudus, imamat yang rajani, umat milik kepunyaan Allah. Nah, seringkali kita tidak menyadari bahwa identitas itu yang kita sandang itu sangat mempengaruhi pertumbuhan gereja. Contohnya Bapak Ibu, ketika kita tidak menyadari diri kita bahwa kita ini adalah orang Kristen, status kita adalah orang yang terpilih. Misalnya ada orang yang sembayangan karena keadaan, kita juga ikut menyembah kepada arwah-arwah. Kita tidak bisa membedakan diri kita bahwa saya ini adalah sudah menjadi milik Allah, tidak perlu lagi mendoakan orang mati. Tapi karena kondisi keadaan kita juga bablas untuk mendoakan orang mati, kita lupa bahwa status saya sudah milik Kristus. Ini adalah salah satu contoh. Bahkan juga karena kondisi mungkin ekonomi, seringkali kita juga mencari jalan keluar, pergi ke orang, kita pergi ke dukun, supaya usaha lancar, supaya pekerjaan lancar. Ini juga kalau kita tidak sadar bahwa diri saya adalah orang Kristen, kita bisa bablasan. Sama seperti orang-orang di sekitar kita. Nah, ini yang harus kita pahami, ini yang harus disadarkan. Yang disadarkan oleh Petrus kepada jemaat atau orang-orang percaya biasa yang kecil, karena mereka hidup di antara orang yang tidak mengenal Allah, pergaulan mereka adalah jauh tidak menyenangkan hati. Petrus menulis sesuatu, sadar, jangan ikuti gaya hidup orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu berbeda. Kamu adalah orang percaya. Kamu adalah umat pilihan Allah, bangsa yang rajani. Kamu sudah dikeluarkan dari gaya hidup mereka. Kamu sudah berbeda. Kamu sudah hidup di dalam terang yang ajaib. Kamu tidak boleh meniru gaya hidup orang seperti itu. Nah, dengan hal ini ketika mereka sadar, mereka tidak mengikuti gaya hidup yang seperti itu. Nah, inilah yang menjadi masalah di dalam pertumbuhan gereja, di mana ada banyak orang Kristen saat ini tidak menyadari bahwa statusnya, identitasnya adalah sudah menjadi milik kepunyaan Allah. Tetapi gaya hidupnya masih tetap sama dengan gaya hidup yang masih hidup yang tidak mengenal Allah. Inilah yang membuat gereja tidak bisa bertumbuh, karena hanya status yang disandang tetapi gaya hidupnya tidak berubah. Bapak Ibu, ini yang harus kita sadari di dalam hidup. Ketika kita sudah mengatakan saya adalah orang percaya, saya sudah menyandang status sebagai orang yang sudah dipilih oleh Allah, tidak lagi hidup di dalam dosa, tidak lagi hidup di dalam kegelapan. Saya telah dipanggil hidup di dalam kekudusan, hidup melakukan kehendak Allah. Kita harus melakukan semua. Tapi seringkali kita tidak sadar saya adalah milik kepunyaan. Seringkali kita terlena, terpesona dengan gaya dunia yang ada di sekitar kita. Ini yang harus kita sadari. Inilah yang menjadi penghambat. Mengapa orang Kristen tidak bisa bertumbuh? Mengapa orang-orang percaya begitu terus? Dari dia dibaptis itu terus, tidak ada perkembangan. Ya karena tidak menyadari, tidak melakukan gaya hidup yang berbeda.
Nah, ini yang harus kita sadari. Ketika kita tidak menyadari hal ini, perilaku kita setiap hari menjadi batu sandungan bagi orang yang belum percaya. Kalau mereka melihat, oh, gaya hidupnya seperti katanya orang Kristen, tapi perilakunya seperti ini. Katanya orang Kristen kok seperti ini. Ya udah, lebih baik saya tidak menjadi orang Kristen daripada seperti ini. Itu yang menghalangi gereja tidak bisa. Itu masalah internal, masalah pribadi, masalah ketidaksadaran bahwa status saya adalah sudah menjadi orang Kristen. Inilah yang ditegur oleh Petrus, yang diingatkan oleh Petrus kepada jemaat yang ada di Asia. Petrus mengatakan bahwa kamu adalah bangsa yang terpilih, kamu adalah imamat yang rajani, kamu adalah bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Kamu harus berbeda gaya hidup dengan gaya hidup dunia. Kamu harus menunjukkan gaya hidup yang dikehendaki oleh Allah. Kamu harus menunjukkan gaya hidup yang sesuai dengan status dan identitasmu. Jangan sampai identitasmu, statusmu adalah milik kepunyaan Allah, tetapi perbuatanmu adalah milik iblis. Ini yang ditegur oleh Petrus kepada jemaat yang ada di Asia. Sebutan-sebutan ini Bapak Ibu, ini juga dari sebutan dari PL, yaitu kepada bangsa Israel yang dipilih Allah saat itu. Ini adalah sebutan-sebutan sebagai bangsa yang dipilih Allah. Kalau kita melihat di dalam Ulangan pasal 7 ayat yang ke-6, Keluaran 19 ayat 6, dan juga Ulangan 14 ayat 2, Ulangan 26, 18 sampai 19. Sebutan-sebutan yang disebutkan oleh Petrus ini untuk menyadarkan orang-orang yang ada di Asia Kecil adalah sebutan kepada bangsa Israel sebagai bangsa pilihan, supaya mereka hidup menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi pembawa damai kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Kita juga di dalam Perjanjian Baru, kita juga orang Kristen saat ini. Kita adalah orang pilihan Allah. Kita adalah orang yang dikatakan bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Saya dan Bapak Ibu, itulah sebutan kita. Tapi apakah sebutan ini kita sudah melakukan dengan gaya hidup kita setiap hari? Kita menyadari bahwa ini adalah status kita, umat pilihan, umat yang dipisahkan dari dosa, umat yang dikhususkan oleh Allah untuk hidup kudus. Sudahkah kita menyadari identitas seperti ini? Apa seperti yang saya katakan tadi, bablas saja, hanya cuma ketika sudah percaya, sudah dibaptis, ya udah itu aja, tidak ada lagi perubahan di gaya hidup, pola hidup yang dikehendaki oleh Kristus. Jadi Bapak Ibu, ingat, jangan sampai kita melupakan identitas diri kita di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah pergaulan kita, di tengah-tengah hal yang kita lakukan. Kita harus mengingat, saya adalah orang Kristen, saya adalah bangsa yang terpilih, saya adalah umat kepunyaan Allah, saya adalah bangsa yang kudus, saya adalah milik kepunyaan Allah. Saya harus bersikap, saya harus berbuat seperti identitas saya, seperti status saya, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Seringkali kita di dalam kehidupan bertolak belakang dengan status kita.
Seringkali kita di dalam menjalani kehidupan ini lupa bahwa diri kita adalah orang percaya. Inilah yang ditegaskan oleh Petrus. Kita sama juga hidup di tengah-tengah yang mayoritas yang tidak mengenal Allah. Orang percaya juga waktu itu hidup di tengah-tengah yang mayoritas tidak mengenal Allah. Kalau Petrus menegur mereka saat itu, Petrus juga menegur kita saat ini. Tunjukkan gaya hidup yang berbeda dengan orang dunia. Jangan meniru gaya hidup dunia, tapi kita harus menjadi pembawa pengaruh kepada dunia. Kalau tadi di dalam bacaan petunjuk hidup baru, kita dipanggil untuk menjadi garam dunia, Bapak. Bukan sebaliknya. Memang kita dipanggil dari dunia ini, dari kegelapan, lalu diperbaharui menjadi kudus. Maka dengan kekudusan kita itu, kita diutus kembali kepada dunia supaya memberikan terang. Dengan kesadaran ini, ketika setiap gereja sadar bahwa dirinya adalah milik yang telah dipisahkan oleh Allah dari dosa dan diutus kembali untuk menjadi garam, menjadi berkat bagi dunia, maka gereja akan semakin bertumbuh, akan semakin hidup. Tapi gereja ketika tidak sadar diri, akan gereja menjadi mati. Gereja akan menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang tidak. Ini masalah yang pertama, adalah masalah ketidaksadaran diri, ketidaksadaran identitas. Kalau kita melihat di dalam pergaulan anak-anak muda saat ini, banyak pemuda Kristen juga yang berdasar meniru gaya hidup dunia, tidak menyadari bahwa dirinya adalah orang Kristen. Maka dengan hal itu saya tegaskan kepada pemuda, remaja orang Edapura. Ingat, di tengah-tengah engkau bergaul, di tengah-tengah engkau dimanapun engkau berada, statusmu adalah milik kepunyaan Allah. Jangan meniru gaya dunia. Di dalam berpacaran yang benar. Jangan berpacaran di tempat-tempat yang gelap, berpacaran di tempat-tempat yang wajar. Juga kepada jemaat, kita harus menjaga identitas ini. Karena identitas ini adalah bukan identitas yang murahan, Bapak Ibu. Bukan status yang hanya asal-asalan. Ini adalah status yang mulia bagi kita. Ini adalah identitas yang mulia yang tidak sembarangan diberikan kepada orang. Bukan juga karena kita memiliki kehebatan, memiliki sesuatu, bukan. Ingat, kita dipilih karena kasih karunia Allah. Kita dipilih bukan karena kita hebat, karena ada sesuatu dari diri kita. Maka kita dengan pilihan itu kita harus menghargai, menjaga status itu. Yang sampai kita sudah berikan status yang berharga, lalu kita menganggap murah, lalu merendahkan Allah dengan status yang kita berikan. Harusnya kita jaga, Bapak. Ini adalah anugerah. Jadi masalah di dalam gereja adalah karena ketidaksadaran bahwa dirinya adalah milik. Banyak gereja yang masih hidup meniru gaya dunia sehingga menjadi batu sandungan bagi orang yang ingin percaya kepada Yesus Kristus. Pertanyaannya bagi kita, sudahkah kita menyadari bahwa diri kita, status kita adalah milik Allah? Sudahkah kita memiliki gaya hidup yang berbeda dengan gaya hidup dunia saja? Ataukah kita tidak ada perbedaan dengan dunia? Di dalam bekerja, di dalam berkata-kata,
sama dengan perkataan dunia. Di dalam berbisnis sama dengan dunia mencari untung yang lebih besar. Di dalam bergaul sama dengan dunia bebas sebebas-bebasnya. Jadi saudara-saudariku, ingat, jangan permalukan Kristus dengan status identitas yang sudah engkau terima satu. Hargai status itu, karena status itu adalah berharga. Yang kedua, Bapak Ibu, yang diingatkan oleh Petrus kepada jemaat atau gereja yang ada di Asia Kecil saat itu adalah tentang tugas atau peran gereja, sehingga gereja itu bisa dikatakan gereja yang utuh. Perhatikan di dalam ayatnya yang ke-9. Apa yang diingatkan Petrus? Petrus mengingatkan bahwa supaya gereja ini tidak lupa tujuan mengapa Allah memanggil mereka, mengapa Allah memilih mereka, mengapa Allah menguduskan mereka, mengapa Allah memisahkan mereka dari kegelapan menuju keterangan ajaib. Apa tugas, apa tujuan Allah? Perhatikan di dalam ayat yang ke-9. Tugas yang diberikan Allah kepada umat pilihannya, yaitu dikatakan adalah supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Perhatikan di dalam ayat yang ke-9 tadi. Apa tugas, apa peran gereja yang telah dipanggil oleh Allah? Yaitu memberitakan perbuatan-perbuatan Allah. Dalam hal ini memberitakan kabar baik atau Injil. Ada banyak gereja tidak menyadari tugasnya. Ada banyak gereja tidak melakukan tugas dan perannya yang sesungguhnya, sehingga gereja itu susah untuk bertumbuh, susah untuk hidup. Padahal firman Tuhan jelas-jelas mengatakan bahwa orang yang telah dipilih Allah ada tanggung jawabnya, ada tugasnya, ada perannya, yaitu memberitakan perbuatan. Petrus mengingatkan jemaat atau gereja-gereja yang ada di Asia Kecil untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah, memberitakan kabar baik, memberitakan Injil, yaitu memberitakan kabar baik yang dimaksud di sini adalah memberitakan tentang begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal 3 ayatnya 16, bahwa Allah begitu mengasihi dunia, Dia rela memberikan anaknya itu. Kabar baik bahwa Yesus telah mati, rela menderita, Dia rela mengorbankan dirinya untuk menebus umat-umat yang hidup di bawah dosa. Kalau kita melihat di dalam Roma 5 ayat 8 sampai 10, itu inti kabar baik. Kita harus memberitakan bahwa Yesus telah bangkit pada hari yang ketiga dan Dia telah naik ke surga. Itulah Injil. Kita harus memberitakan karena Allah begitu mengasihi manusia yang mengizinkan anaknya yang tunggal rela mati di atas kayu salib untuk menebus kita umat yang berdosa, dan pada hari ketiga Dia bangkit dan lalu naik ke surga. Itu inti kabar baik. Ini tugas kita, ini tugas gereja yang ada di Asia Kecil, supaya mereka memberitakan perbuatan-perbuatan Allah kepada orang-orang yang belum mengenal Allah, atau yang biasa kita kenal, atau yang biasa kita sebut di dalam bahasa Yunaninya yaitu marturia. Tugas gereja adalah marturia. Saudara Andreas hanya mungkin mengingat marturia yang ada di gereja sebelah, ya. Jadi tugas gereja adalah bersaksi, memberitakan Injil. Inilah yang menjadi tugas kita. Yesus Kristus juga menegaskan
kepada para muridnya bahwa tugas kita sebagai murid Kristus adalah pergi memberitakan Injil, pergi untuk menyampaikan Injil dari Yerusalem sampai ujung bumi. Kalau kita melihat Bapak Ibu di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, Matius 28 ayatnya yang ke-18 sampai 20, Matius pasal 16 ayatnya yang ke-15. Markus pasal 16 ayat 15. Di situ ada perintah bahwa setiap kita yang telah dipanggil, yang telah menjadi murid Kristus, kita harus memberitakan Injil. Itu tugas orang kita sebagai orang yang telah dipilih oleh Allah. Yang kedua adalah tugas dan peran kita sebagai orang percaya adalah bersekutu atau menyediakan wadah atau gereja tempat kita untuk bersekutu. Yang dikatakan adalah koinonia, Bapak. Itu tugas gereja. Yang pertama tadi marturia, bersaksi. Yang kedua adalah koinonia, bersekutu. Gereja harus bersekutu. Gereja harus menyediakan wadah atau tempat untuk bersekutu. Itu tugas gereja. Dipanggil setelah kita bersaksi, kita memenangkan jiwa. Lalu tugas kita, kalau kita sudah mempunyai jiwa, kita perlu bersekutu. Kita menyediakan wadah tempat untuk bersekutu. Itu tugas kita. Nah, sesuai dengan keadaan kita saat ini, GKI Rocky Hidup masih belum memiliki wadah tempat untuk bersekutu. Maka tugas kita adalah sebagai gereja, kita harus bergandengan tangan untuk menyediakan wadah tempat di mana kita untuk bersekutu. Hal ini bukan tugas hanya hamba Tuhan, bukan hanya dipikirkan oleh majelis. Ingat tadi, kita ini berbicara tentang gereja. Saya dan Bapak Ibu, saudara-saudari adalah gereja. Tugas kita adalah menyediakan wadah untuk bersekutu. Gereja Rocky Hidup belum mempunyai wadah untuk bersekutu. Gereja Rocky Hidup mengejar wadah tempat kita bersekutu bersama. Maka kita tidak boleh pasif, Bapak Ibu. Kita tidak boleh berdiam diri. Kita tidak boleh menunggu satu sama lain. Tugas saya dan Bapak Ibu adalah bersekutu, menyediakan tempat untuk bersekutu. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Ini adalah tugas kita bersama. Bukan hanya tugas bagian ini, Buki Mulia, kali dia, itu bukan hanya tugas mereka. Tapi tugas kita bersama. Memikirkan untuk menyediakan wadah tempat untuk kita bersama. Ketika kita bersatu hati, bergandengan tangan, sebesar apapun yang kita miliki, ketika kita melibatkan Tuhan di dalamnya, percayalah Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk bisa memiliki wadah tempat kita untuk bersekutu. Kalau waktu minggu dikatakan Pak Amati, jangan khawatir, jangan minder. Ingat, kalau Tuhan yang memulai pelayanan ini, percayalah Tuhan juga yang akan mengembangkan. Inilah tugas kita, Bapak Ibu. Tugas gereja adalah bersekutu. Kalau kita melihat di dalam Ibrani 10 ayat 20, sebagai orang percaya kita tidak boleh meninggalkan persekutuan atau pertemuan-pertemuan ibadah. Kita harus saling mendorong, saling menguatkan untuk terus beribadah. Yang ketiga adalah tugas gereja adalah melaksanakan pelayanan kasih dari dalam gereja dengan sesama jemaat, dari gereja keluar masyarakat. Itu tugas gereja ada 3.
Yang pertama tadi marturia, koinonia, dan diakonia. Bersaksi, bersekutu, dan melakukan pelayanan kasih. Kita juga tidak hanya memikirkan diri kita sendiri. Gereja juga harus memikirkan sesama gereja. Gereja juga harus keluar memberitakan atau memberikan kasih kepada orang lain. Karena kasih sebagai bukti bahwa kita ini adalah murid Kristus. Tanpa kasih kita tidak dikatakan sebagai murid Kristus. Di dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Ketika kita memiliki kasih, kita ditahu bahwa kita ini adalah murid Kristus. Jadi Bapak Ibu, gereja yang hidup adalah gereja yang menghidupi status dan identitasnya yang sesuai dengan kehendak Allah. Gereja yang hidup adalah gereja yang menjalankan tugasnya sesuai dengan kehendak Allah. Pertanyaan bagi kita, sudahkah kita menjadi gereja yang sudah menjalankan tugas itu, yang sudah menjalankan peran kita? Apa yang Bapak Ibu berikan kepada Allah? Apa yang Bapak Ibu lakukan kepada Allah saat ini? Sebagai tugas dan tanggung jawab kita, sudahkah kita memberitakan Injil? Sudahkah kita ambil bagian di dalam pelayanan sebagai tugas kita sebagai gereja? Sudahkah kita sungguh-sungguh melayani ketika kita ditunjuk sebagai pelayan Tuhan? Sudahkah kita memberi diri kita dengan sungguh-sungguh di dalam ambil bagian pelayanan? Ini harus kita renungkan, Bapak Ibu. Sudahkah kita memberikan diri untuk bersekutu? Sudahkah kita berpikir tentang wadah kita untuk bersekutu? Sudahkah kita menunjukkan kasih kita di antara sesama gereja dengan gereja? Sudahkah kita menunjukkan kasih kita kepada orang-orang di sekitar kita? Petrus mengatakan, sebagai gereja yang hidup harus menyadari identitasnya, harus melakukan tugasnya sebagai gereja. Gereja yang tidak menyadari identitasnya, yang tidak memiliki gaya hidup yang sesuai dengan statusnya, gereja yang tidak menjalankan perannya adalah gereja yang mati, sekalipun kelihatan hidup. Sama seperti firman Tuhan di dalam Wahyu tentang jemaat Sardis. Sekalipun kelihatan hidup, tapi kata firman Tuhan, mereka adalah gereja yang mati. Gereja yang secara gedung, gereja yang secara fisik bisa berkembang karena ada gereja yang hidup di dalamnya. Gereja yang secara gedung bisa berkembang atau bisa kelihatan berdiri karena ada gereja yang hidup. Ketika tidak ada gereja yang hidup di dalamnya, maka gereja yang secara gedung tidak akan pernah berkata. Jadi Bapak Ibu, marilah setiap kita menjadi gereja yang hidup. Jangan menjadi gereja yang mati. Jangan menjadi gereja yang pasif. Di dalam pelayanan di Roti Hidup ada begitu banyak pelayanan yang harus kita kerjakan. Mari kita melibatkan diri. Mari kita memberikan diri untuk ambil bagian dalam pelayanan. Baik di dalam pelayanan ibadah minggu, baik di dalam pelayanan apapun. Terlebih di dalam mewujudkan wadah untuk kita bisa beribadah. Jangan kita hanya menunggu itu aja yang penting dilaksanakan. Ingat Bapak Ibu, hidup ini adalah kesempatan untuk kita melakukan sesuatu untuk kita.
Ketika kita sudah tua atau tidak bisa berbuat apa-apa, kita tidak bisa melakukan sesuatu. Selagi kita masih ada kesempatan, selagi kita masih ada waktu, marilah berikan waktu, berikan diri kita untuk ambil bagian pelayanan. Lihat pelayanan yang masih belum ada orang di dalam bagiannya, misalnya dalam musik. Kalau tadi musik kita masih sederhana, coba kita yang mungkin sudah ada talenta mendaftar untuk menjadi pemain musik. Yang mungkin ada talenta bisa memimpin pujian, coba berikan diri waktu untuk melayani. Mungkin juga di dalam mendampingi pemuda remaja, sekalipun kita sudah tua, sekalipun juga kita masih mungkin bapak-bapak begitu, kalau kita melihat pemuda remaja masih ada kekurangan, kita dampingi. Itu semua pelayanan. Mungkin juga di dalam kunjungan, mungkin karena kami hamba Tuhan atau majelis kurang mengunjungi bapak ibu. Kalau ada bapak ibu yang mungkin ada waktunya, mari bersama-sama berkunjung kepada jemaat kita yang mungkin belum hadir beribadah. Mari kita ambil bagian bapak ibu. Saya mengutip kata John Stott berkata begini, gereja yang bertumbuh dan gereja yang hidup ketika warga jemaat turut terlibat dengan penuh antusias atau proaktif di dalamnya. Ini adalah kata John Stott. Gereja yang hidup atau gereja bertumbuh ketika warga jemaatnya terlibat penuh dengan antusias atau proaktif. Tanpa jemaat proaktif, tanpa jemaat antusias, gereja tidak akan pernah bertumbuh. Apa daya seorang hamba Tuhan kalau seorang diri? Apa daya majelis yang hanya cuma 3 orang kalau tidak ada warga jemaat yang antusias untuk mendukung pelayanan? Jadi Bapak Ibu, ingat tadi kata John Stott berkata, gereja bertumbuh dan hidup ketika warga jemaat turut terlibat dengan penuh antusias atau proaktif di dalamnya. Mari kita proaktif, antusias di dalam ambil bagian pelayanan. Amin untuk firman Tuhan. Minta Bapak kami menuntut kita. Tuhan adalah Bapa kami yang di surga. Terima kasih untuk pencerahan, untuk nasihat yang kami dapatkan. Tolong bantu kami untuk memiliki rasa cinta kepada gereja di mana kami beribadah setiap minggu. Tolong beri kami rasa untuk boleh simpati dan empati kepada sesama jemaat, saling memperhatikan satu dengan lainnya. Tolong beri kami rasa antusias untuk mau membangun gereja, membangun roti hidup gereja tempat kami boleh beribadah, biar kami boleh memperhatikan satu dengan lainnya. Tolong ya Bapak, jangan biarkan kami sibuk dengan kegiatan kami masing-masing. Jangan sampai kami bingung dengan kegiatan kami, masalah yang kami hadapi. Kami boleh tetap bersandar bahwa Tuhanlah sumber segala jalan keluar dan sumber segala berkat yang kami perlukan. Jangan sampai kami mengandalkan diri sendiri dan kami melupakan Tuhan. Tolong ya Bapak, mohon kasih sayang selalu mengingatkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada